Scam Villains Self-Saving System Chapter 63. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Tiga jenis darah iblis kuno adalah badai yang bertabrakan di dalam tubuh Shen Qingqiu, terkunci bersama dalam jaring kusut yang tidak mungkin dipisahkan. Di antara mereka, darah Luo Binghe menyatukan 5 organ Shen Qingqiu dan melindungi pembuluh darah yang menghubungkannya. Itu menekan darah Zhu Zilang, sementara hampir berhasil bersaing dengan darah Tianlang Jun. Sendiri, ia mencoba untuk menutupi ketiga tugas, menghadapi dua musuhnya. Ini semua pasti memakan banyak korban. Sebenarnya, akan lebih baik untuk melepaskan darah beracun Tianlang Jun karena sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menoleh ke Luo Binghe dan berbicara. Pikirkan baik-baik tentang ini. Jika terus seperti ini, menurutmu siapa yang akan jatuh lebih dulu? Mata Luo Binghe menyala karena kekhawatiran yang mendalam, tetapi perasaan tidak berdaya mulai tumbuh lebih dan lebih. Akhirnya, dia mundur dan menjawab, kamu duluan. Tianlang Jun tidak memiliki niat sedikit pun untuk dengan anggun menyingkir demi pria yang lebih muda sebelum dia dan sebaliknya berkata, kamu yang pertama. Luo Binghe langsung menjawab, baik. Tianlang Jun memasang senyum yang tidak bisa dipahami saat dia berbicara. Benar saja, dia menoleh ke arah Zhu Zilang dan berkata, apa yang harus dilakukan? Aku tidak tahu mengapa setiap kali aku melihat mereka, selalu ada perasaan yang sangat tidak menyenangkan yang memenuhi hatiku. Zhu Zilang mengangguk dalam diam. Shen Qingqiu tahu ini tidak akan berakhir baik untuknya, tetapi dia tidak ingin menyeret orang lain bersamanya. Sepanjang hidupnya, dia selalu membenci jenis karakter yang akhirnya menjadi alat tawar-menawar untuk orang lain. Jika itu adalah jenis peran karakter yang lemah dan halus yang terpaksa dia mainkan, dia lebih baik mati. Dia mencengkeram jantungnya dengan tangan dan memaksa wajahnya untuk tetap netral saat dia berbicara. Apapun yang Yang Mulia ingin lakukan kepadaku, silakan, silakan. Seperti yang kau katakan, setelah dipaksa minum berkali-kali, aku harus membiasakannya. Tapi jangan pernah berpikir untuk mencari tubuh Luo Binghe. Luo Binghe, jika kau setuju dengannya, aku akan menjatuhkanmu sendiri dengan kekuatan surga. Luo Binghe memprotes, dengan marah, tetapi tidak berdaya. Si Zun, kamu tutup mulut, kata Shen Qingqiu. Tianlang Jun menatapnya dengan aneh. Siapa bilang aku menginginkan tubuhnya? Shen Qingqiu tidak bisa berkata-kata. Tianlang Jun melanjutkan, dia tidak bisa dibandingkan dengan diriku yang mulia dan tampan, jadi mengapa aku menginginkan tubuhnya? Siapa bilang kamu lebih tampan darinya? Siapa yang menaruh meterai persetujuan mereka untuk ini? Seperti yang ditulis oleh Airplane Shooting Toward the Sky sendiri, dari surga ke neraka, sepanjang zaman yang dikenal manusia, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Luo Binghe. Baik tua atau muda, semua orang setuju bahwa dia pria paling tampan nomor 1. Oke. Seluruh ekspresi Shen Qingqiu tenggelam dalam jengkel. Lalu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Zhu Zilang menjawab, Junsang menginginkan pedang itu. Tianlang Jun membenarkan, itu benar. Aku ingin memberikan hadiah kepada dunia manusia, tetapi aku tidak akan bisa melakukannya tanpa pedang itu. Jadi kamu menginginkan jari emas protagonis. Seluruh pikiran Shen Qingqiu dipenuhi dengan pikiran, teruslah bermimpi, dan kamu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Dia hanya bisa menyaksikan Luo Binghe mengangkat tangannya dan Zhu Zilang mengangkat lengannya sebagai tanggapan. Saat itu juga, pertukaran selesai. Itu berlalu seperti badai, dengan cepat dan tegas, tanpa ragu-ragu sedikit pun. Luo Binghe meminta, sekarang serahkan dia. Zhu Zilang segera berubah menjadi ular dan menangkap Shen Qingqiu di mulutnya yang besar. Tianlang Jun melompat dengan anggun, tertawa keras saat dia bangkit. Kamu benar-benar percaya itu? Hahaha. Cara dia bertindak sekarang benar-benar tidak tahu malu. Itu seperti orang dewasa yang berjanji untuk berdagang dengan seorang anak, mengambil mainan mereka, kemudian berbalik dan berpura-pura tidak terjadi hal seperti itu. Shen Qingqiu tiba-tiba merasa sangat marah atas nama Luo Binghe yang jelas-jelas diintimidasi. Bahkan, dengan ancaman taring tajam di sebelahnya, dia tidak bisa menahan untuk tidak bertanya dengan lugas, kamu tahu kamu sudah dewasa di sini, kan? Tianlang Jun duduk tepat di atas kepala Zhu Zilang dan menjawab dengan nada halus itu.
Aku tahu bahwa aku adalah iblis. Aku khawatir murid Dewa Puncak Shen tinggal terlalu lama di alam manusia dan lupa bahwa kami iblis tidak pernah berkomitmen untuk menepati janji kami. Tentu saja, sebagian besar waktu, kalian tidak melakukan lebih dari sekadar basa-basi. Dengan kalimat terakhir itu, senyum Tianlang Jun menghilang dari bibirnya. Pandangan Shen Qingqiu menjadi gelap. Sesuatu yang panas dan merah berdenyut, menekannya dari semua sisi, seolah menjebaknya di dalam saku kecil. Dia ditelan oleh Zhu Zilang. Saat terbangun, udara di sekitarnya terasa kering dan tenggorokannya terasa gatal. Saat Shen Qingqiu berguling dan duduk, dia melihat seorang gadis iblis berkulit gelap di sampingnya. Ketika dia melihat dia bangun, dia berteriak keras dengan suara beraksen berat, dia bangun. Tianlang Jun mengangkat tirai dengan satu tangan dan mengintip ke dalam. Dia mengangkat alisnya. Dewa Puncak Shen pasti sudah tidur cukup lama. Shen Qingqiu menjaga ekspresinya tetap kosong saat dia menyeka wajahnya, memastikan tidak ada jejak cairan perut reptil yang tersisa padanya. Angin kering yang bertiup di luar membuat tirai berombak dengan liar, memungkinkan pemandangan sekilas di luar gerbong. Dia sekarang terbaring di atas ular besar bersisik hitam. Ular besar ini membawa pavilion di punggungnya saat ia meluncur dengan mulus di tanah. Di sekeliling mereka ada banyak binatang buas, besar dan kecil, serta banyak iblis dengan bentuk setengah binatang. Bersama-sama, makhluk-makhluk ini bergabung menjadi tentara yang kacau, tetapi berskala besar saat mereka bergerak maju. Shen Qingqiu memutuskan bahwa ini kemungkinan besar adalah bagian selatan dunia iblis. Utara dulunya milik Mo Beijun, tetapi sekarang menjadi wilayah Luo Binghe. Di sana, sebagian besar iblis memiliki bentuk humanoid. Iblis paling kejam dan bibrida setengah binatang hanya umum di selatan, seperti semacam kerajaan hewan. Dia tidak tahu kemana Tianlang Jun berencana untuk memimpin kelompok setan ini. Atau, apa yang dia rencanakan. Setelah dia selesai mengamati sekelilingnya, Shen Qingqiu tiba-tiba menyadari bahwa sisi kanan dadanya dan seluruh lengannya masih berdenyut-denyut dengan menyakitkan dan sepertinya bergerak agak lamban. Dia menarik napas dalam-dalam dan secara mental mempersiapkan diri sehingga dia 120% siap untuk apapun yang dia lihat. Lalu, dia melihat ke bawah. Masalahnya bahkan lebih serius dari yang dia pikirkan. Seperti kaki palsu yang terbuat dari daun dan dahan, setiap inci lengan kanannya ditutupi daun dan tunas hijau berdaging, sedikit gemetar di sepanjang dahan di setiap gerakan. Kelima jarinya mati rasa, dan dia bahkan tidak bisa menekuknya. Hanya setelah sekilas, dia tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Pedang Xiuya berada tepat di sampingnya, dan dia sangat tergoda untuk mengambilnya dan memotong lengannya seluruhnya. Saat itu, Zhu Zilang mendekat, memegang kompor emas kecil yang mengepul. Shen Qingqiu melompat seolah-olah dia telah melihat hantu, langsung waspada. Apa yang sedang kau lakukan? Zhu Zilang membeku di tempatnya. Bawahan ini hanya ingin membantu Master Shen. Shen Qingqiu segera mulai menunjuk ke arah mulutnya sendiri. Ini adalah jenis hal yang paling dia takuti dari Zhu Zilang. Dia sudah merasakan rasa terima kasih ular, dia sangat bersyukur bahwa dia menelannya utuh pada akhirnya. Zhu Zilang mengangkat lengan bajunya ke arah wajahnya dengan sikap agak malu, seolah mencoba menutupi mulutnya sendiri. Dia kemudian dengan cepat meletakkannya dan mencoba membujuk Shen Qingqiu dengan cara yang paling tulus. Tuan Shen, kamu harus mempercayaiku. Jika Qingxi tidak dibuang setidaknya 7 kali dalam sehari, akarnya akan terkubur jauh di dalam dagingmu. Tapi mereka baru dipetik 3 kali hari ini. Ini momen paling kritis sekarang. Jika kita tidak melepaskannya sekarang, aku khawatir kita tidak akan bisa menyelamatkan lengan Guru Shen. Ketika dia mendengar bahwa dia akan berada dalam bahaya kehilangan anggota tubuh, Shen Qingqiu tidak bisa ragu lagi, tidak peduli bayangan keberatan yang masih dia pegang di dalam hatinya. Dia segera mengulurkan lengannya. Zhu Zilang mengeluarkan gumpalan batu bara berwarna merah dari kompor. Kemudian, memegangnya dengan tangan kosong, dia menekannya tepat ke dada Shen Qingqiu. Shen Qingqiu terdiam. Dia tahu dia seharusnya tidak mengharapkan bantuan Zhu Zilang menjadi sesuatu yang normal atau masuk akal. Sepotong batu bara menekan kecambah Qingxi di dadanya, menyebabkan kecambah itu layu dan melengkung saat terbakar sampai ke akarnya. Begitu mengerikan, Shen Qingqiu harus menahan keinginan untuk meringis melihat pemandangan itu.
Barulah ketika Zhu Zilang akhirnya berhasil membakar semua tunas hijau, satu persatu, dia akhirnya bisa berdiri untuk melihat lengannya lagi. Zhu Zilang menarik potongan batu bara itu dan berkata, pada sore dan malam hari, ini harus dibakar 3 kali lagi. Shen Qingqiu menarik jubahnya kembali ke bahunya. Zhu Zilang tanpa sadar mendongak, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya lagi. Di luar, Tianlang Jun tertawa. Nak, apa yang membuatmu malu? Dia benar, pikir Shen Qingqiu pada dirinya sendiri. Apa yang membuatmu malu, melihat peti yang hanya dipenuhi kecambah berdaging ini? Melihat makhluk yang baru saja kau telan utuh ini? Apalagi yang perlu dipermalukan? Zhu Zilang menjawab dengan sangat serius. Tuanku, tolong jangan mengejek bawahan ini. Aku tidak memiliki sedikit pun niat terhadap Master Shen. Dia melihat ke arah Shen Qingqiu dan menegaskan kembali, sama sekali tidak ada niat Luo Binghe. Kenapa kamu menekankan itu padaku? Zhu Zilang dengan cepat mengambil kompornya dan melompat dari punggung ular itu, kembali ke bawah untuk mengarahkan pasukan berbaris. Pikiran Shen Qingqiu berantakan, matanya mulai bergerak cepat, mencari dengan putus asa. Pedang iblis hati, di mana itu? Di mana pedang iblis hati? Oh, itu di luar, tergeletak di samping kursi Tianlang Jun. Dilempar tepat di samping kakinya. Shen Qingqiu hendak berguling dalam tawa. Ini adalah pedang nomor 1, paling terkenal dari Proud Immortal Demon Wei, senjata truf pamungkas di langit dan bumi. Apa itu sesuatu yang harus dilemparkan begitu saja seperti ini? Tianlang Jun sedang mengistirahatkan dagu di tangannya, mengamati pemandangan di kejauhan. Ketika dia melihat ekspresi Shen Qingqiu, dia bertanya, Dewa Puncak Shen, apa yang kau lihat? Dia mengikuti pandangannya ke bawah. Di pedangku ini. Shen Qingqiu menjawab dengan tenang, itu pedang Luo Binghe. Tianlang Jun menertawakannya dengan mudah dan berkata, Dewa Puncak Shen, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan kepadamu. Shen Qingqiu menjawab, silakan. Kamu bisa bertanya apa saja yang kau inginkan, dan aku akan menjawabnya secara acak. Tianlang Jun bertanya, kamu dan anakku, apakah kalian berdua berkultivasi sebagai pasangan? Shen Qingqiu yakin dia salah dengar. Apa katamu? Tianlang Jun dengan sabar mengulangi perkataannya sendiri, aku bertanya kepada Dewa Puncak Shen, apakah kamu dan Luo Binghe? Wajah Shen Qingqiu berkedut beberapa kali dan dia segera mengangkat tangannya untuk berhenti. Tianlang Jun melanjutkan, atau mungkin Dewa Puncak Shen tidak mengerti apa yang kumaksud dengan berkultivasi sebagai pasangan. Artinya, Shen Qingqiu menyela, cukup. Bisakah kamu setidaknya memiliki rasa malu? Shen Qingqiu memaksa dirinya untuk tetap tenang. Mengapa kamu percaya bahwa dia dan aku telah berkultivasi bersama? Tianlang Jun menjawab, sejujurnya, aku selalu ingin tahu lebih banyak tentang kultur dan adat istiadat dunia manusia. Begitu. Bagaimana kerinduan akan kultur manusia ada hubungannya dengan pertanyaan itu? Tianlang Jun mengulurkan satu jari dan menggoyangnya beberapa kali untuk membungkamnya. Kemudian, dia menyenandungkan melodi kecil yang lembut dan menawan. Shen Qingqiu bangga menganggap dirinya sebagai seorang pria yang baik, selalu dalam kendali penuh atas ekspresinya. Namun, semakin lama Tianlang Jun terus bersenandung, semakin sulit untuk mempertahankan sikap dinginnya, sikapnya yang bermartabat. Tuhan, sialan, kebencian, terhadap Chun San. Bagaimana itu menjadi populer bahkan di alam iblis? Tianlang Jun menyenandungkan 2 syair penuh sebelum akhirnya dia merasa puas, tetapi sepertinya masih ingin melanjutkan. Hanya roh termasyhur dari dunia manusia yang dapat menghasilkan mahakarya yang begitu menakjubkan. Alur cerita yang berani, romantisme yang dalam di setiap frasa, ini benar-benar layak mendapatkan pujian tertinggi. Terutama di akhir setiap ayat, itu menyisakanmu dengan penggoda sehingga kamu tidak mungkin melepaskan dan membuatmu menunggu lebih lama lagi. Oh, wow, barang sialan itu masih diserialkan. Shen Qingqiu tiba-tiba menyadari, tunggu. Dulu saat kita pertama kali bertemu di makam suci, kamu berkata, aku sudah lama menunggu kehormatan bertemu denganmu. Mungkinkah ini adalah kehormatan yang sudah lama ditunggu, yang dia maksud? Itu adalah referensi untuk lagu cinta mesum ini. Tianlang Jun menjawab dengan gembira, memang, itulah yang kumaksud. Sistem, mengobrol dengan bos tentang minat dan hobi,
meningkatkan kedalaman karakter penjahat, B poin plus 150. Ini adalah alasan paling absurd untuk minat dan hobi. Sementara mereka berdua terus menatap satu sama lain, gadis iblis muda berkulit gelap yang telah menjaga Shen Qingqiu tiba-tiba melompat dengan riang seperti antelop. Shen Qingqiu menoleh padanya dan menemukan bahwa dia benar-benar memiliki sepasang kaki antelop. Gadis itu melompat-lompat, melihat ke atas dan berteriak riang. "Tuanku, apakah tempat baru yang akan kita kunjungi sangat bagus?" Tianlang Jun tersenyum dan balas melambai padanya. "Tentu, itu akan menjadi tempat terbaik." Gadis muda itu bertanya dengan polos, "Apakah ada banyak air di sana?" Tianlang Jun menjawab, "Sungai mengalir dengan bebas melintasi setiap dataran dan gunung, menutupi semua tanah di bawah langit terbuka." Gadis itu bersorak dan melompat ke kejauhan. Shen Qingqiu memperhatikan saat dia pergi, merenungkan perasaan agak tidak nyaman yang dia dapatkan. "Kemana kamu akan membawa mereka?" Tianlang Jun menjawab dengan sikap tidak tergesa-gesa, Dewa Puncak Shen telah menarik kesimpulannya sendiri, bukan? "Mengapa menanyakan apa yang sudah kau ketahui? Sungai melalui dataran dan pegunungan. Ini jelas bukan bentang alam milik alam iblis. Tempat yang bagus, ini tidak diragukan lagi adalah dunia manusia." Shen Qingqiu berbicara, "Dilihat dari jumlahnya saja, setidaknya 20% iblis dari selatan pasti bepergian dalam kelompok ini sekarang. Yang mulia, apakah menurutmu kelompok dengan ukuran besar seperti itu akan dapat dengan mudah melintasi perbatasan tanpa disadari oleh para kultivator?" Tianlang Jun menjawab, "Siapa bilang aku berencana menyeberang perbatasan?" Dia menegakkan tubuh dan memberinya tawa menghina. "Menurutmu untuk apa aku menginginkan pedang ini?" Shen Qingqiu menjawab, "Kamu berencana menggunakan pedang iblis hati untuk membuka celah antar dua dunia." Tianlang Jun mengoreksinya, "Tepatnya, itu akan menjadi penggabungan dari dua dunia. Menggabungkan alam manusia dan iblis." Akhir chapter 63. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakan aku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.